Oke, teman-teman, kita lanjutkan pemasangan solar panelnya. Hari ini kita pasang inverter. Ini saya pakai inverter on grid 1000 watt. Kemarin kita kejeda karena kabelnya ini yang dari arah mana? Solar panel ke inverter itu kemarin belum kita skun. Hari ini kita skun dulu ke konektor MC4 nya ya. Oke, let's do it. Oke, ini ada kabel nih, saya pakai kabel 4 mili. Ini panjangnya kurang lebih 10 meter. Terus ini nanti ada kabel untuk ke outputnya ya, ke sumber AC. Ini jacknya, ini jack 3. Nah ini mungkin terlalu kecil ya nanti, tapi ini untuk percobaan, nanti kita coba dulu pakai ini. Oke, kita pasang dulu si konektornya ini MC4 ke kabel ini. Jadi nanti kita butuh 2 konektor MC4, terus skunnya ini udah satu pasang ya teman-teman, male sama female. Aku disebut, nah ini male sama female. Sama ini nanti skun 4 mili, 6 mili, 5,5 untuk nanti dipasang ke ini, ke inverter nih, inputan DC nya ya. Nanti juga saya pakai pelindung untuk kabelnya ini, saya pakai conduit 3/4 hitam ini, supaya nanti karena ini outdoor, supaya nanti tidak cepat rusak ya, terpapar sinar matahari di luar. Ini nanti bisa langsung terkunci dia. Nah, untuk ini kita tinggal tutup ya, kita eratkan sini. Ini harus yang kencang supaya ini nanti tertutup, tidak. Ambil skunnya itu yang ini, kelihatan nggak nih, 5,56 ya teman-teman. Jadi supaya ini bisa pas ke lubang untuk inverternya, input inverternya. Karena nggak punya ini korek, jadi kita pakai metode lama, kapas dengan minyak. Oke, sip.
jangan lupa kita isolasi biar dia nggak lari-lari, biar nggak masuk lagi. Nanti kalau misalnya masuk lagi kita usahain kita masukin. Oke, selesai, tinggal pasang inverter, connect ke atas. Oke, sip. Nanti rencananya inverternya ini kita pasang di sini. Ini kebetulan kalau di rumah KWH-nya ada di bawah ya, di box KWH tersendiri. Nanti saya akan pasang di sini. Nah, kita pasang di sini si ininya, on grid inverternya. Oke, nanti kita sediakan stop kontak juga. Kita pasang stop kontak di sini. Ya, kebetulan ini juga udah ada kabel tambahan buat input ke langsung ke gridnya. Oke, kita pasang dulu. Oke, ini udah terpasang inverternya di depan. Oke, koneksi inverternya udah, kita koneksi yang di atasnya dulu, yang di solar panel. Oke, jadi ini kabel yang dari bawah tadi. Kabelnya masuk ke sini. Kita susunkan di sini, kita selipkan. Yang pasti jangan sampai masuk talang ya. Jadi kemarin tuh ada prosedur yang kelewat. Sebelum di connect ke Vibrance, harusnya kita tes dulu tegangan open circuitnya. Jadi tegangan open circuit tuh untuk memastikan bahwa si solar panelnya ini sesuai gitu ya. Kalau misalnya nanti nggak sesuai, itu bisa kita tukar, garansi ya, masih garansi. Jadi garansi solar panel tuh ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Mau tahu yang 15 tahun, nanti kita review. Ada satu merek yang bisa memberikan 15 tahun garansi. Oke, jadi nanti pola pengukurannya kita ukur tegangan open circuit. Ini kira-kira saya ngukur di jam berapa ini ya, jam
setengah 9 ya. Ini udah agak lumayan terik. Kita tes nanti tegangan open circuitnya sama arus open circuitnya. Jadi kalau kita lihat di nameplate, solar panelnya ini, nah di sini ada apa namanya, ini ya keterangannya nih. Sorry, bentar. Nah, kelihatan nggak guys? Itu nanti ada yang VOC sama apa namanya ISC ya, IMP. Nanti kita tes IMP nya itu sekitar 5,75 sama ISC nya 6,32, VOC nya 21,06. jadi kalau kita tes nanti harus keluar nih 21,06. Coba kita tes ya. Oke, saya tesnya pakai multimeter ini Fluke. Jadi nanti kita posisikan ini di DC ya. Udah saat untuk pengukuran VOC nya. Ini masih baru nih, masih ada plastiknya. Nah, terus nanti kita ukur juga ampere AC nya nih ya. Nah, nanti kita posisikan di sini, nanti leadnya kita pindah. Kita pilih ini ampere DC. Nanti leadnya kita pindah ke 10 ampere ini. Oke, pertama kita buka dulu ininya. Kemarin kan kita udah sambung nih, kita open dulu. Kemarin habis hujan ya. Kita posisikan di sini dulu. Kita tes yang panel nomor 1. Kita buka dulu ini. Oke, ini teman-teman kita ukur ini ya, ini yang positif, ini negatif. Nah, jadi ini bisa kita lihat nih, ini tegangan open circuitnya 20,75 DC ya. Terus kita tes ke ampernya. Ini jam setengah 9 pagi ya teman-teman. Kita ke ampere DC. Nah, ini ampere DC nya nih muncul di 2,245 ya. Itu memang nggak sesuai sama itu karena mungkin belum terlalu terik. 2,2. Jadi cara ngetesnya gini, jadi tegangannya keluar atau enggak nanti baru kita paralelkan. Ini yang panel nomor 1 udah oke. Jadi kita ukur tegangannya udah keluar. Ini 20,76. Kita tes yang panel kedua. Oke, kita tes panel kedua. Ini muncul tegangan 20,74. Terus kita cek arusnya. Harusnya muncul 2,55. Terus kita cek panel yang ketiga. Nah, panel ketiga ini nggak bisa dicopot nih, tadi agak susah dicopotnya dari ininya, jadi langsung aja saya diffuse. Panel ketiga 20,22 ya. Terus ampernya
Ini muncul 2,6 ampere. Jadi ini pagi aja udah ada hasilnya ya teman-teman. Terus ini yang satu lagi, yang panel nomor 4, negatifnya ini. Positifnya leadnya berarti, oh ini dia. Ini ampernya udah nunjuk 2,74, sama ininya tegangannya. Oke, berarti normal semua. Normal semua, kita hubungkan paralel lagi ya. Jadi kemarin ada prosedur kelewat. Jadi kalau teman-teman mau pasang harusnya diukur dulu. Diukur minimal tegangannya itu harus ada dulu. Jadi tegangan output dari VOC-nya yang tadi sesuai dengan spek 20,61 ya. Nah, yang tadi kan udah kita cek 20,75, berarti solar panelnya semuanya normal. Oke, kita balikan paralel lagi rangkaiannya. Oke teman-teman, ini udah kita balikin lagi ke apa? Wah, tukang backsound tuh, tukang tahu. Jadi sudah kita balikan lagi ke posisi paralel. Kita ukur dulu tegangannya berapa di Y-branch nya, output Y-branch nih ya. Jadi tegangannya sekarang, tegangan paralelnya itu sekitar 20,6 ya, 20,6 untuk 4 solar panel. Pengen tahu kita nih arusnya berapa sih jam segini nih. Coba kita tes. Udah overload teman-teman, udah nggak bisa diukur, maksimal 10 ampere. Oke, ini udah ada, berarti udah ada outputnya. Hati-hati teman-teman, berbahaya ya, dia berpotensi kita kesetrum. Hati-hati kalau masangnya kayak gini. Oke, ini saya akan simpan di bawah panel surya kabel-kabelnya ini, dikarenakan kalau misalnya kita biarkan tergeletak seperti ini, nanti takutnya ini kan plastik cepat rusak nanti. Jadi nanti akan saya selipkan ke bawah ini, dan posisinya nanti di atas tulangan ini, si sambungan-sambungannya ini. Oke. Karena tadi sudah kita ukur, tegangannya sudah ada, sekarang kita pasang ini ya, pasang konektor yang ke arah inverter. Ini pasang, kita umpatin. Ini sudah tertutup, kabelnya tertutup panel surya. Kemarin saya bikin kabel sekitar 10 meter ya, ternyata masih lebih. Kalau ini udah ada konduitnya teman-teman, udah insya Allah aman. Terus ini tadi kita selipkan aja di sini. Nah, kita selipkan di sini. Nah, oke, itu proses pemasangannya agak lumayan, soalnya jam segini agak panas juga, keringetan. Nanti kita tes di part 3 berapa sih dapatnya si 400 PV ini ya, 400 watt peak 4 PV. Kita cek nanti seberapa mampu dia ngangkat beban. Saya tes di rumah saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.